Tiba-tiba aku dapati diriku tersadar dengan maaf terbangunnya alat. Aku tak tahu mengapa begitu. Mungkin karena melihat gadis-gadis sedang di kolam itu. Hal itu kuutarakan kepada Bah Kribik. Aku juga bilang tak menemukan petunjuk tentang mawar hitam. Tapi jawaban yang kuperoleh sangat mengejutkan. Bah Kribik bilang, gadis-gadis itulah mawar hitam. Aku terkejut bukan main, bahkan aku tak percaya. Dalam dunia gaib, mata batinmu belum mampu melihat hal-hal sesungguhnya, tapi bisa pula itulah sesungguhnya. Sebab dengan nalar saja itu tak akan berarti di sana. Itulah dunia gaib, katanya menakinkan diriku. Tapi aku tetap kekeh untuk mendapatkan bunga itu, entah berwujud singa sekalipun, kataku. Dengan geleng-geleng kepala, Bah Kribik akhirnya berjanji akan membantuku mendapatkan bunga itu. Tapi dia juga bilang belum tentu sanggup, sebab taruhannya adalah nyawa. Malam Selasa Wage, kami berdua kembali melakukan semedi. Cukup lama kami mengosongkan hati dan pikiran. Kata Bah Kribik, aku akan diajak meraga sukma, dan salah sedikit saja akan sangat fatal akibatnya. Singkat kata, ketika aku bisa mengosongkan pikiranku, aku melihat setitik cahaya redup yang lambat laun membesar berwarna-warni. Aku berputar-putar hampir tak kuat karena pusing. Waktu awal semedi, kedua tanganku saling berpegangan dengan Bah Kribik. Tapi kini aku seolah seorang diri berputar-putar seperti kitiran. Aku melayang-layang seperti kapas, sedang di belakangku nampak makhluk-makhluk ganjil mengejar-mengejarku dengan penuh amarah, seolah ingin menangkapku. Aku merasa sedikit tenang ketika Bah Kribik berada di belakangku dan mencakal kakiku serta menariknya ke sebuah cekungan tanah. Kami bersembunyi. Ketika suasana aman, kami kembali melayang seperti terbang melewati gurun pasir yang sangat panas. Kami pun terus terbang hingga tiba di sebuah gapura besar seperti pintu gerbang sebuah kerajaan. Kami menyelinap masuk dengan penuh waspada menghindari para penjaga yang berada di setiap penjuru dengan senjata terhunus. Melihat para penjaga itu, aku jadi teringat sinetron Mak Lampir. Mungkin ini kerajaan zaman dulu, pikirku. Kami berhasil masuk ke keputren dan melihat kembali gadis-gadis tak berpakaian itu. Kau harus bisa menculik salah satu gadis itu dan mengikatnya dengan tambang pendek yang aku bawa, bisik Bah Kribik. Akhirnya, kami mengincar salah seorang gadis yang sedang sendiri. Dia agak jauh dari temannya dan sedang menyisir rambutnya yang panjang. Di suatu kesempatan, dengan nekat aku tangkap gadis itu dari belakang dan mengikatnya. Namun sebelum terlaksana, gadis itu sempat menoleh dan mengetahui keberadaanku. Gadis itu menjerit ketakutan hingga membuat gaduh keputren. Kami berdua jadi panik dan gadis itu pun berlari menuju sebuah pintu kecil untuk menyelamatkan diri. Banyak prajurit berdatangan dan terdengar trompet. Bah Kribik pun panik, apalagi aku. Di saat suasana mencekam, Bah Kribik mengeluarkan cermin kecil dan keris. Saat itu kami sudah terkepung dan pasrah. Tapi tiba-tiba Bah Kribik menancapkan keris itu ke tanah dan melemparkan cermin ke arah para prajurit bersenjata. Terdengar ledakan keras, tanah tempat keris itu menancap seperti berputar menyedot kami berdua ke dalamnya. Saat aku terjun ke tanah berputar, tanganku sempat terlepas dari pegangan Bah Kribik. Aku melihat sekelebatan cahaya menuju arahku, yang ternyata ayunan pedang hingga menyerempet tanganku. Untung hanya tergores, tapi lukanya cukup perih. Entah apa yang diperbuat Bah Kribik, ketika tanganku terpegang kembali olehnya, tiba-tiba suasana menjadi gelap gulita. Aku tersadar penuh peluh dan nafas tersengal serta sakit di seluruh badan dan perih. Bah Kribik lebih parah lagi. Ia kelanjutan dan muntah darah. Akhirnya ia mampu duduk dan menenangkan diri. Aku baru sadar, tak mudah mendapatkan bunga itu yang sesungguhnya bukan sekuntum bunga tapi sesosok siluman.